Di antara triliunan bintang di alam semesta kita yang super luas ini, ada satu pertanyaan yang kayak pernah deh kepikiran sama kita semua pas lagi natap langit malam. Pertanyaan yang udah ada dari zaman dulu banget. Apa iya kita sendirian di sini? Oke, buat ngertiin gimana serunya pencarian kehidupan di luar sana, kita harus mundur dulu ke satu pertanyaan yang simple, tapi dalam banget. Inilah pertanyaan besarnya. Semuanya itu dimulai dari obrolan santai pas makan siang di tahun 1950. Seorang fisikawan hebat namanya Enrico Fermi tiba-tiba nanya ke teman-temannya, di mana semua orang? Nah, dia bukan lagi nyariin temennya yang hilang ya, dia itu lagi bertanya-tanya soal alien. Maksudnya Fermi itu simple tapi ngena banget. Coba deh bayangin, galaksi kita aja Bima Sakti itu punya sekitar 400 miliar bintang. 400 miliar! Dengan potensi dunia sebanyak itu, yang pastinya banyak juga yang punya planet, harusnya kan secara statistik alam semesta ini rame banget sama peradaban dong. Nah, disinilah intinya. Inilah yang disebut paradoks Fermi. Ada jurang yang lebar banget antara kemungkinan yang super tinggi adanya kehidupan di luar sana dengan fakta bahwa kita sama sekali belum nemu bukti atau kontak apapun. Langit itu rasanya sunyi. Keheningan inilah yang bikin para ilmuwan penasaran. Jadi, kalau kita ngomongin alien, apa sih yang kebayang di kepala? Seringnya, imajinasi kita itu dibentuk sama apa yang kita tonton di film. Yuk kita lihat gimana sains ngajak kita buat mikir jauh lebih luas dari itu. Sering banget kan, imajinasi kita itu mentok sama yang ada di film. Coba ingat-ingat Star Trek deh. Aliennya seringkali cuma manusia yang dikasih riasan aneh. Atau film lain yang isinya monster serangga raksasa. Kita tuh cenderung mikir kalau kehidupan cerdas di luar sana, ya bakal mirip-mirip sama kita. Jalan pakai 2 kaki, punya 2 tangan, gitu-gitu deh. Pertanyaan ini nih yang ngebawa kita keluar dari dunia Hollywood dan masuk ke kemungkinan ilmiah yang sebenarnya. Coba bayangin, kalau kehidupan itu berevolusi di dunia yang beda total. Gravitasinya beda, kimianya beda, sejarahnya beda. Hasilnya bisa jadi jauh lebih aneh dari apapun yang bisa kita bayangkan. Jadi, apa kata sains soal kemungkinan munculnya kehidupan? Nah, di sini nih perdebatannya jadi seru banget. Apakah kehidupan itu cuma sebuah kebetulan yang luar biasa langka atau justru hasil yang nggak bisa dihindari dari hukum fisika? Kalau kita lihat bahan-bahan dasarnya, resep kehidupan itu ternyata nggak eksotis sama sekali. Air, karbon, nitrogen, elemen-elemen ini tuh termasuk yang paling umum di alam semesta. Artinya, secara teori, bahan baku buat bikin kehidupan itu tersebar di mana-mana. Ini ngebawa kita ke dua kubu pemikiran utama di kalangan ilmuwan. Di satu sisi, ada yang bilang kehidupan itu keharusan kosmik. Pasti terjadi kalau kondisinya pas. Di sisi lain, ada yang percaya kalau kehidupan itu kebetulan kosmik yang super-duper langka. Kubu yang optimis ini percaya kalau alam semesta itu emang udah di-setel buat menciptakan kehidupan. Kalau kamu punya bahan yang pas dan kondisi yang tepat, misalnya planet berbatu di zona yang suhunya pas, hukum fisika dan kimia bakal otomatis mendorong materi itu jadi makin kompleks dan akhirnya jadi kehidupan. Tapi ada satu kendala besar. Satu momen krusial dalam sejarah bumi yang jadi argumen terkuat bahwa kita ini sangat-sangat beruntung. Momen ini namanya eukaryogenesis. Simpelnya, ini adalah saat satu mikroba memakan mikroba lain, tapi bukannya dicerna, mereka malah bekerja sama. Nah, kerjasama inilah yang jadi cikal bakal semua hewan, tumbuhan, dan jamur di bumi. Dan yang bikin luar biasa, kejadian ini tampaknya cuma terjadi satu kali dalam 4 miliar tahun sejarah kehidupan di bumi. Coba deh bayangin, kalau kecelakaan super aneh ini nggak pernah terjadi, bumi mungkin sampai sekarang isinya cuma lapisan-lapisan bakteri aja. Kalau di sini aja selangka itu, mungkin di tempat lain juga sama langkahnya kan? Oke, dari semua perdebatan teori ini, kita jadi beralih ke tindakan nyata. Dengan semua kemungkinan ini, gimana caranya para ilmuwan benar-benar menyisir alam semesta buat nyari jawaban? Tentu aja, para ilmuwan gak cuma duduk manis nungguin alien datang. Mereka secara aktif memindai langit, nyari tanda-tanda keberadaan mereka pakai beberapa metode yang canggih banget. Secara umum, ada 2 strategi utama. Yang pertama, yang mungkin udah sering kita dengar, namanya SETI, atau pencarian kecerdasan luar angkasa. Ini tuh intinya nguping pakai teleskop radio siapa tahu ada sinyal buatan yang dikirim peradaban lain. Yang kedua, itu lebih dasar lagi. Nyari jejak kimia dari kehidupan itu sendiri, sekecil apapun. Istilah kuncinya di sini itu tanda biologis atau biosignature.
Anggap aja ini kayak sidik jari kimia. Kehidupan itu mengubah lingkungannya. Di bumi misalnya, kehidupan ngehasilin banyak oksigen di atmosfer. Jadi kalau kita nemu planet yang atmosfernya penuh gas aneh yang harusnya nggak ada di sana, wah itu bisa jadi pertanda adanya kehidupan. Dan para ilmuwan udah tahu persis apa yang harus dicari. Oksigen dalam jumlah besar itu tanda utama. Soalnya oksigen itu reaktif banget dan bakal cepet hilang kalau nggak ada yang terus-terusan ngeproduksi. Sama juga kayak ozon yang datangnya dari oksigen atau ketidakseimbangan gas metana. Kita bahkan bisa nyari tepi merah, semacam pantulan cahaya inframerah khas dari tumbuh-tumbuhan. Dan ini bukan lagi fiksi ilmiah loh. Teleskop luar angkasa James Webb itu dirancang khusus buat ngelakuin ini. Dengan menganalisis cahaya bintang yang nembus atmosfer planet lain, JWST bisa membaca sidik jari kimia ini. Ini kesempatan pertama kita buat bener-bener nemuin dunia lain yang berpenghuni. Pada akhirnya, pencarian ini tuh lebih dari sekedar soal alien. Ini soal kita. Soalnya, nemuin kehidupan di tempat lain, bahkan cuma sekelas mikroba, bakal ngubah total cara kita mandang posisi kita di alam semesta. Nah, ini ngebawa kita ke sebuah ide yang menarik banget. Kita sibuk nyari makhluk biologis kayak kita, tapi mungkin kita nyari hal yang salah. Gimana kalau evolusi itu punya babak selanjutnya? Coba deh pikirin, kita aja cuma butuh beberapa abad buat lompat dari mesin uap ke kecerdasan buatan. Peradaban manapun yang ribuan atau jutaan tahun lebih maju dari kita, mungkin udah ninggalin tubuh biologis mereka yang rapuh. Jadi, bisa jadi kita nggak akan ketemu makhluk hidup, tapi justru mesin cerdas yang abadi. Pada akhirnya, semua pencarian ini selalu membawa kita kembali ke diri kita sendiri. Kutipan indah dari Carl Sagan ini ngingetin kita bahwa sambil kita terus menatap bintang, kita jangan sampai lupa buat menghargai keajaiban yang udah ada di sini, di planet kita sendiri. Dan mungkin itulah inti yang sebenarnya. Mungkin pertanyaan apakah kita sendirian itu nggak sepenting apa yang kita pelajari tentang sains, tentang planet kita, dan tentang kemanusiaan kita sendiri pas mencoba ngejawabnya. Mungkin dengan mencari mereka di luar sana, kita justru menemukan siapa kita yang ada di sini.